belajar di YouTube. Mitos-mitosnya itu ular tuh gak boleh dibunuh. Sebenarnya senjata Ular tuh tinggalnya di dalam tanah ya. cuma ada satu. Oh, itu kayak bocil. Halo guys, jumpa lagi di podcast 1 bersama aku Damia Supramadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kan di era modern saat ini kan kita bisa pesan makanan lewat WA, terus ngerjain tugas pakai AI, kerja di mana aja. Tapi gimana jadinya kalau rumah kita tiba-tiba kemasukan sama ular, kemudian biawak, kayak gitu-gitu, apa yang harus dilakukan? Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrolin itu semua bersama seorang yang profesinya sebagai animal rescue. Oke, bersama Kak Nugroho. Ya, itu. Oke. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya? Alhamdulillah sehat juga. Hujan-hujan kayak gini ya tapi ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita bahas tentang animal rescue ya kan ya, sebenarnya itu tuh apa sih Kak? Ya. Kerjaan apa sih itu? Sedikit cerita saja. Animal Rescue Pacitan ini saya bentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan binatang-binatang liar yang bersinggungan langsung dengan manusia, entah itu yang dilindungi ataupun yang tidak dilindungi. Seperti itu. Kalau orang dengar kan animal rescue kan berarti kan menolong hewan gitu kan. Betul. Tapi kalau yang aku lihat di Instagram, di media sosialnya animal rescue sendiri, dia kesannya malah menyelamatkan manusia. Iya. Iya. Sebenarnya dua-duanya sih yang diselamatkan daripada orang yang dipatok ular kan. Iya. Kalau kayak gitu tuh ularnya dibawa kemana Mas? Nah, itu ada dua jalur. Yang pertama dilihat dari jenis ularnya yang saya tangkap atau yang saya amankan. Semisal ularnya itu berukuran besar dan tidak berbahaya, itu saya lepaskan lagi di lahan perhutani ini. Jadi saya bekerja sama dengan perhutani Pacitan. Nah, terus yang kedua dari jenis yang bisa mematikan, itu tidak saya lepas biarkan lagi karena sangat berbahaya. Jadi saya pelihara sendiri. Terkadang ada teman-teman juga yang satu hobi, untuk mengadopsi si ular yang berbisa itu. Di rumah punya kandang-kandang ular gitu berarti Mas? Nah, jadi gini, di rumah itu ada sekitar 15 kotak. Itu isinya ular semua. Itu yang berbisa semua. Ya. Kalaupun ada yang tidak berbisa itu mungkin cuma ada 5 atau 6. Itu untuk anak saya sendiri. Anak saya maksudnya apa ini? Jadi anak saya yang kecil itu juga suka ular gitu. Usia berapa ya Mas? SD kelas 1. Iya. Mainannya ular. Biasanya mainan ular mainan itu kan, ular yang dari karet. Ini ular beneran. Iya. Oh, karena ikut bapaknya ya. Iya. Bisa awalnya berkecimpung di situ. Iya. Memilih bidang karir. Sedikit cerita tentang hobi saya ini ya. Sebenarnya saya sendiri awalnya itu juga takut sama ular. Awalnya takut. Dulu itu saya pas waktu SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan kalau jalan ke sekolah nggak pernah lewat jalan raya karena terlalu jauh. Jadi motong jalur lewat tengah sawah. Nah, setiap berangkat kalau ketemu ular itu pasti balik pulang, nggak jadi sekolah. Ya, itu berkelanjutan sampai kelas 4 SD. Padahal ularnya cuma nyebrang Iya, cuma nyebrang, saya balik. Nah, setelah itu sering pulang, nggak sekolah, terus dimarahi sama bapak. Belum sekolah, ngaret saya ya, gitu kan. Ya udah, besoknya lagi saya bintang kalau ketemu ular saya tegur. Iya, terus ternyata setelah beberapa bulan pas mau ke sekolah, terus ada ular nyebrang itu. Saya posisi bawah itu tongkat kayu. Ya, udah sedia tongkat kayu itu. Dan terus saya pukul si ular itu sampai mati, terus ya saya tinggal, cuma saya penasaran ular itu saya gimana sih kalau dipegang ya kan. Nah, ternyata halus. Nah, terus pas waktu itu saya belum tahu itu ular berbisa atau enggak. Nah, jadi pegangnya itu baru ekornya aja, belum berani kepalanya. Jadi cuma dilihat ekornya, ternyata halus, terus kulitnya kayak gini gitu.
Nah, besoknya lagi kalau saya ketemu ular, saya bunuh, tapi saya usahakan untuk pegang hidup-hidup. Nah, kejadiannya itu pas saya waktu kelas 6 Iya. ketemu ular, ukurannya lumayan besar, saya tangkap ekornya. Nah, itu belum tahu berbisa atau enggak. Saya tangkap, terus saya pegang ekornya, ternyata karakter ular itu kalau dipegang ekornya ke atas, ini nyerangnya gini. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar atau tidak untuk mengenal ular. Tidak gitu. mengenal ular. Nah, saya serius belajar tentang ular itu pasti di SMP memang. Di SMP itu kan ada pelajaran itu Kak, komputer ya. Iya. Ada pelajaran komputer, jadi saya ambil waktu atau cari waktu buat belajar di YouTube, belajar di YouTube, terus belajar tentang apa itu ularnya, jenisnya apa aja, berbisa enggak, itu ciri-cirinya apa lewat YouTube itu. Ya, selang waktu jalan kelas 1 SMK, saya punya niat untuk jadi penyelamat ular. Iya. Namanya seperti itu. Karena saya nggak bisa jadi seperti yang kayak teman-teman lakukan, ada yang voli, ada yang sepak bola gitu kan. Saya kan nggak bisa itu. Ya udah senang saya ular aja gitu. Saya tekuni. Kelas 2 SMK ada diklat Kak. Ada diklat itu untuk cara mengatasi ular yang lama gimana. Nah saya ikut diklat itu. Iya. Ada diklatnya. Jadi kalau semisal saya ditanya kalau nangkep ular itu ada ijazahnya nggak sih? Ada, gitu. Namanya piagam diklat itu tadi. Nah, sampai sekarang 2016 saya bentuk Animal Rescue sampai sekarang. Dan nggak hanya ular aja sekarang, saya melayani untuk penanganan tawon, terus penanganan penggiling, panda, terus kucing hutan. Bahkan ada pernah itu ada yang mau buang kucing bingung, ularnya ke saya juga. Itu ternyata nggak sesimpel ngambil ular di rumah gitu ya. Jadi ada pengalamannya juga, bukan karena modal berani aja gitu. Nah, kalau mungkin kakaknya juga sudah pernah dengar itu ada cerita buaya di Kalikering dulu. Saya menangani 4 ekor yang pernah saya tangani itu. Aku pernah lihat tapi nggak tahu itu buaya atau mungkin buaya kecil atau apa mas namanya? Oh, kalau yang kecil biawak itu. Oh biawak. Iya. Itu aku pernah lihat dari atas itu naik motor ya. Naik motor kok ada moncong gitu, Iya. moncong. Itu buaya. Dikira dulu ada buaya. Ternyata ada. Akhir-akhirnya aja. Tapi untuk sekarang saya jamin itu sekarang udah bersih. Kalikering dulu nggak ada buaya. Karena kalau sampai ada buaya itu bukan habitatnya. Saya yakin itu adalah buaya lepasan punya teman-teman yang mungkin iseng-iseng aja pengen pelihara buaya, nggak kuat untuk ngasih makan terus dilepas gitu aja. Atau mungkin ada orang luar juga masuk ke Pacitan, lepasnya di sini juga bisa. Karena di Pacar itu air laut sama air sungai yang bertemu itu jadi payau, itu cocok buat buaya muara. Oh Gitu. tapi kalau yang Kalikering bukan habitatnya. Kalau yang ini aku juga pernah dengar berita di pantai Pancar itu pernah ada kobra. Iya. Iya, sebenarnya bukan kobra aja, king kobra juga pernah. Kalau yang sampai rame itu. Iya, yang di jogging track itu, kalau menurut identitas yang saya tangani, king cobra yang saya tangkap itu bukan king cobra asli Pacitan. Itu saya jamin bukan asli Pacitan karena warnanya bukan asli lokality. Kalau yang di Pacitan warnanya hitam. Nah itu yang saya tangkap warnanya agak ke silver. Kemungkinan lokality dari Sumatera. Jadi mungkin ada orang iseng melepasnya di situ. Soalnya sempat rame sampai yang biasanya Pancar rame itu benar-benar sepi gara-gara ada berita sampai berbulan-bulan itu. Jangan-jangan nanti anaknya masih di situ, jangan-jangan. Tapi kalau ditemukan kobra yang hitam di Pacar itu bukan biasa lagi. Nah itu karena Pancar kan bersebelahan dengan sungai. Kalau misalnya arus sungainya deras dari atas, itu membawa binatang-binatang liar juga seperti kobra Jawa atau mungkin piton ya. Karena saya juga sering mendapatkan laporan di penginapan yang ada di Pancar itu sering memasukkan ular juga, ular kobra Jawa, ular kayu, ular poros seperti itu. Ternyata banyak cerita, ternyata yang banyak ya mas ya. Kalau ini biasanya kan
kalau di orang Jawa mitos-mitosnya itu ular tuh gak boleh dibunuh gitu. Sebenarnya nggak sih maksudnya Sebenarnya gini ya. anaknya datang, ini datang lagi atau apa gitu. Ada penjelasan ilmiahnya gini, kenapa kalau ular masuk ke dalam rumah nggak boleh dibunuh, kalau bisa usir saja. Nah, kalau dibunuh, semisal sampai mati di lantai atau mungkin di dalam rumah, itu kan ular mengeluarkan darah dan cairan yang berwarna putih. Nah, itu kalau tidak dibersihkan, aromanya itu akan mengundang ular jenis lain yang jadi pemangsa si ular yang dibunuh itu tadi. Semisal nih, ada ular weling yang dibunuh dalam rumah. Besoknya datang lagi ular welang. Karena ular welang kanibal, memakan ular juga. Mencium bau si ular yang tidak dibersihkan itu tadi, akhirnya si ular masuk ke rumah. Nah, yang punya rumah bilang, kontrolnya teko. Nah, gitu loh, padahal bukan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau dibunuh boleh dalam keadaan terdesak. Kalau semisal tidak berani untuk membunuh, disarankan untuk menelpon pihak-pihak yang sudah profesional dalam menangani binatang, ya seperti damkar, saya, atau mungkin relawan yang lain. Oke, berarti halo gitu. Iya. Berarti sering banget yang bilang, Mas di rumahku ada ular gitu. 24 jam, bahkan satu hari pernah 17 rumah yang saya tangani. 17 di rumah. Iya, jadi baru sampai rumah, telepon lagi, terus masih ada di lokasi, ada telepon lagi, seperti itu. Itu kebanyakan apa? Kebanyakan apa Mas? Kebanyakan itu kobra. Kobra. Di tahun ini loh ya, di tahun ini di awal tahun itu kobra. Sampai ya, Ini awal tahun udah ada yang masuk. udah. Desember kemarin itu kalah rekor. Harusnya king kobra itu dalam 1 tahun cuma ada 8 kasus. Ini dalam 1 bulan 8 kasus lebih. Sama telur-telurnya juga, iya. Nah, terus tadi pertanyaan antara mistis atau enggak? Itu sebenarnya ular masuk rumah bukan karena mistis dia punya janji atau yang belum ditepati itu ya. Nah, itu karena ular memburu makanannya, terutama tikus yang ada di lingkungan. Jadi kalau misalnya punya rumah itu ya dijaga kebersihannya, jangan sampai jadi sarang tikus lah minimal. Nah, yang kedua, kalau pengen lihat ular itu mistis siluman atau bukan ya katanya ya. Itu ada ciri-ciri sendiri. Jadi ular itu kan nggak punya kelopak mata ya. Ular itu nggak punya kelopak mata, jadi nggak bisa merem, nggak bisa kedip. Oh iya. Iya. Fakta. Iya, ular sama ikan. Nah, jadi kalau misalnya ketemu ular Iya. di jalan, kok ularnya diem, terus matanya kedip. Nah itu dipastikan ularnya itu bukan ular asli. Ular jadi-jadian Iya. itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ketemu ular yang seperti itu, cara menanganinya gimana? Ya nggak usah didekati, dibiarkan aja nanti dia sendiri. Dibacain ayat kursi. Iya, biasanya seperti itu dengan keyakinannya masing-masing. Tapi Mas, kira-kira kalau ular masuk rumah tuh biasanya dicipratin garam gitu, itu beneran kan nggak sih? Karena ular itu berbeda dengan cacing, kulitnya itu tidak memiliki selaput lendir ya, jadi garam itu tidak mengumpat. Itu Nggak mitos. ngaruh, guys. Iya. Oh. Malah justru ular itu takut sama yang berbau menyengat, wangi. Seperti salah satunya itu karbol, ya, terus pengharum ruangan ya kayak sublime lantai atau mungkin stella kayak gitu, baygon semprot, terus bensin. Nah, yang paling cepat untuk mengusir itu adalah itu oli bekas dicampur sama solar. Jadi di solarnya sama bensinnya itu tadi, oli bekasnya itu tadi dioleskan di sekitaran rumah gitu. Bisa kita bukan garam ya. Bukan. Oke. Ini apa sih Mas yang dibawa ini salpok dari tadi? Oke, ini sebenarnya senjata atau alat yang dipakai tim rescue ular, dan paling nggak wajib lah punya ini ya. Nah, ini namanya grab stick. Grab stick ini fungsinya untuk mencapit kepala si ular. Kan ini kepalanya. Terus nyapitnya gini. Iya, ini kepalanya jadi gini. Nah, kalau sudah kena kepalanya gini kan otomatis kepalanya udah nggak bisa diam kan. Iya. Nah, kenapa harus kepalanya? Karena senjata utama ular itu di kepala, biar nggak gigit. Ya, Nah, jadi kalau langsung. ular diambil bisanya itu bisanya hilang apa enggak? Apa tetap ada bisanya? Kalaupun diambil bisanya, dia akan produksi lagi. Untuk menghilangi bisa si ular, caranya itu
ada dua. Yang pertama cabut taring, yang kedua dihilangin kantong pisahnya. Ya, tapi ularnya pasti mati. Oh, ya. Ya, Oh, oke. nah, untuk alat yang kedua ini namanya hook, snake hook ya. Ini fungsinya ada banyak. Yang pertama ini untuk menggantung badan ular. Jadi kalau ekornya sudah dipegang diangkat, badannya diangkat seperti ini. Tujuannya untuk menjauhkan kepala dari badan si relawan. Kenapa begitu? Karena panjang ular itu beda-beda. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter ke atas. Jadi untuk misalnya udah dipegang ekornya, si ular itu panjangnya 3 meter, dia pasti akan nyerang balik kan? Iya. Nah, ketika nyerang balik ini, badannya diangkat ini terus dijauhkan. Ngaruh ya gitu. Iya, ngaruh juga. Jadi ada triknya sendiri. Nah, fungsi yang kedua, misal nih, kepala si ular dia nggak naik kayak ular sanca atau mungkin ular-ular lain ya. Udah dipegang ekornya, kepalanya udah diam, ini di atas kepalanya ditekan. Tujuannya untuk si leher ular agar bisa gampang untuk ditangkap. Itu. Terus pegang gitu. Iya, dipegang. Kok berani sih mas? Karena terlatih ya. Nah, terus yang ketiga, ular itu kan ukurannya juga beda-beda. Selain macan kan ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar kan nggak mungkin gini, pasti yang ujungnya kan kalah. Nah, yang terakhir ini pakai ini apa badannya si tongkat untuk menindih lehernya, biar kepalanya gerak. Seperti itu. Terus fungsi yang terakhir, ujung si hook ini bisa untuk menggali atau mengorek tanah yang disinyalir sebagai sarang ular untuk mengorek merekam. Ular tuh tinggalnya di dalam tanah ya. Nggak semua ular di dalam tanah, ada yang di air juga. Tapi tetap ke tanah kan masih nanti. Oh enggak, ada yang enggak. Ada yang enggak. Jadi Ular laut. ular laut enggak di tanah, ya kan? Jadi ular laut itu juga ular yang paling bisa mematikan. Dan di Pacitan juga ada. Jadi lebih hati-hati. Di sini Ada. Sering malah. Pernah mas? Sering. Paling banyak itu di sekitar pelabuhan sama yang di itu dekat konservasi hiu. Terus nyambilnya gimana? Kan nggak bisa kalau pakai ini. Kalau di dalam air. Dia kan kasusnya itu si ular laut kedaratan. Bukan pas waktu di air terus diambil gitu. Maksudnya gini, ular airnya itu ular laut dia ke darat untuk berjemur atau mungkin sekedar mencari makan. Terus situ ada pengunjung sekiranya membahayakan, terus saya makan gitu. Bedanya yang tinggal di air sama yang di darat apa mas itu? Ular. Ada banyak dari segi bernafasnya, ada juga dari segi bentuk tubuhnya, ada banyak. Yang di laut lah yang paling kelihatan, dia punya ekor yang berbentuk seperti sirip ikan. Jadi agak panjang gitu. Ada bibit. Oh. Iya, kalau yang di darat dan di pohon lancip. Oke. Baru tahu. Jadi kalau misalnya belajar tentang ular itu, kalau misalnya 30 menit ini nggak cukup. Banyak banget yang kamu. Iya. Di Pacitan sendiri kan jenisnya juga banyak. Ada yang di pohon juga. Aku sering lihatnya yang ular sapi. Nah, itu yang kita coba. Kalau yang nggak tahu. Ular sapi itu yang sininya kan kecil gitu kan, kecil terus sininya merah gitu. Iya. Lehernya merah. Iya, tapi itu salah. Itu apa itu? Kalau dulu orang-orang juga nyebutnya itu ular sapi, tapi sebenarnya itu namanya ular pigeon. Apa mas? Ular pigeon. Pigeon. Dia berbisa dan derajat. Oh iya, itu berbisa. Berbisa tinggi dan derajat. Oh, itu sering banget aku lihat di. Berbisanya kalau dia gigit, derajatnya kalau dipegang. Saya sendiri aja kalau megang tempat tongkat. Oh alah. Nggak boleh pakai. Oh iya. Iya. Tapi nggak apa-apa, aku masih selamat sampai Iya. sekarang. Waktu aku SD sering banget kayak gitu. Iya, itu banyak. Saya sendiri juga sebelum tahu itu kalau ular berbisa, megangnya juga pakai tangan. Tapi ya udah mati megangnya, udah mati Iya. terus dipegang Iya. permainan gitu. Soalnya waktu itu deket kayak palen gitu mas, palen itu. Aliran sungai kecil.
Dulu tuh banyak ularnya dulu waktu aku masih kecil, tapi sekarang udah jarang. Karena predatornya si ular pitung itu juga tambah banyak sih, kayak biawak itu. Biawak yang ukuran kecil-kecil itu atau yang tanggung juga makannya ular-ular yang tanggung juga. Biawak tuh paling besar sampai ukuran berapa, Mas? Ada yang 2 meter, 2 meter setengah, ukuran kayak anak umur 15 tahun juga ada. Pernah itu kan nemuin? Ya kalau nemu nggak pernah, cuma dari teman-teman reptil ada yang pelihara juga. Di rumahku tuh aku sering lihat kalau lagi jemur baju gitu kan ada gudang ya Mas, gudang itu nggak pernah di rumah. Ada yang tiba-tiba lewat itu, gedenya benar-benar apa ya? Seukuran bayi. Iya, kucing, kucing. Kadang kucing juga dimakan ya. Iya, ayam dimakan, ayam dimakan, terus gimana cara ngusirnya nggak tahu, ternyata ini ketemu sama Mas Nugroho. Iya. Oh, bisa nanti telepon ya Mas. 24 jam. Yes, ya. Selain pakai ini ada teknologi lain nggak Mas yang dipakai? Untuk merangkap, ya yang dipakai ini, tapi dari teknologi lain untuk mungkin komunikasi dari media sosial, Instagram, WA, Facebook juga bisa. Ada seperti itu. WA-nya itu langsung yang teman. Iya, langsung saya sendiri. Jadi ada berapa orang Mas itu? Banyak kan? untuk diketahui ya, animal rescue Pacitan itu cuma ada 1 orang. Iya, Jadi nggak ada yang lain. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku anggota saya itu, dia mungkin terobsesi aja. Gitu. Jadi semisal yang di rumahnya di Tegalonggo atau mungkin di Moro, jangan takut. Kalau misalnya telepon saya tetap saya berangkat. Tapi nunggunya lama Mas. Ya, paling jauh itu kan di tahunan baru ya, itu 1,5 jam nggak nyampe. Ularnya udah keburu lari itu. Yang penting ularnya diawasi. Gitu. Kalau ularnya nggak diawasi udah jauh, kebanyakan kasus-kasusnya itu ya hilang ularnya. Itu. Iya. Maksudnya kan ularnya juga geraknya cepat ya Mas. Iya. Jadi ular itu karakternya, kalau misalnya ular liar ditungguin, dia itu nggak akan kemana-mana. Kalaupun dia jalan itu nggak akan jauh. Tapi kalau ular itu nggak ditungguin, selain dia ngumpetnya cepat, dia larinya juga cepat gitu. Jadi kalau misalnya yang main jauh menghubungi saya atau kakak, dipastikan dulu ularnya ada, ditungguin baru jadi itu. Pernah nggak sih kalau tiba-tiba udah ditelepon terus udah sampai rumahnya ternyata nggak ada? Bukan nggak ada lagi, tapi digebrak juga pernah. Oh. Iya, ularnya malah udah mati. Udah mati. Jadi ada yang belum lama ini ya, padahal dekat itu di Pucang Sewu. Karena saking paniknya jam 3 pagi udah telepon saya hujan-hujan, dikiranya saya nggak datang. Padahal saya udah nyampe lokasi itu, tinggal nyari rumahnya aja. Karena jam 3 mau tanya siapa kan nggak tahu. Saya lokasi juga nggak pas, iya kan. Nah, ternyata rumahnya selisih 2 rumah di atas. Pas sampai situ ternyata udah tetangganya itu udah gatel, udah mukul ularnya sampai sana mati. Dan itu sering seperti itu. Ada nggak sih Mas hal-hal random gitu yang sering ditemuin? Coba di-spill cerita-cerita. Ada. Salah satunya ya mungkin bocil yang agak jahil sih ya. Akhirnya ada ditemukan ular sama telur-telurnya. Itu kan. Lokasinya itu ada di Pringkuku, di Desa Pelem. Iya, di Desa Pelem. Iya, Lapor saya, Mas ada ular. Ini ularnya bertelur. Ularnya ada di bawah batu. Saya langsung berpikir kalau ularnya itu adalah ular yang berbisa, karena ular yang bertelur di bawah batu itu adalah mungkin bisa kobra, mungkin bisa badutan. Ini nggak keprek gitu kalau di bawah batu. Enggak, ya, maksudnya di bawah batu itu kan itu batu itu berat. Oh, paham. Nah, terus dikasih lokasi, kan dikasih lokasi. Terus dengan kecepatan tinggi ya sampai sana, nggak nyampe 1 jam sampai lokasi, nyarilah si anak yang laporan itu tadi, ya kan. Ternyata si anak ini nggak bisa dihubungi sampai di lokasi. Saya tanya-tanya orang situ, lokasinya ini benar nggak, rumahnya ini benar nggak. Ternyata nggak ada rumah yang namanya bapak ini. Itu loh. Gitu. Terus bocilnya itu tadi di telepon juga nggak bisa.
Nah ini kerjain ini. Oh, terkait bocil. Itu. Tapi kayak gitu nggak minta difoto dulu mas? Dari pengalaman sih sebenarnya saya pernah minta fotonya dulu. Tapi karena ada kalimat darurat mas cepet dengerin yo, kan? Nah, akhirnya saya nggak pikiran untuk minta foto. Jadi setelah dilapori itu karena mungkin asumsi saya si orangnya itu udah takut, saya buru-buru dengan gitu. Tapi sekarang minta foto dulu Iya. karena kasus Iya. itu tadi. Ya sekarang saya minta foto dulu. Kemudian Iya, karena tahun berapa? udah lama sih. Kena prank. Tapi ya saya ingat gak terus. Oh. Ya. Kalau yang serem mas pernah nggak sih dipatok ular? Dari dipatok ular sering nih. Ya paling banyak ular yang tidak berbisa. Tapi kalau ular yang berbisa yang sering matok itu ya kayak kobra itu pernah. Ular yang nggak berbisa tuh apa contohnya? Ular yang tidak berbisa itu ular poros, ular sanca atau piton itu nggak berbisa. Nggak berbisa. Ya. Nah, terus ada lagi ular kayu, ada ular goyo juga banyak. Nah, kalau misalnya yang berbisa itu yang paling sering ya kobra Jawa dan hutan. Terus ular sapi juga, ular piton juga yang sering masuk laporan saya itu. Ini kalau misalnya kecopot, kalau yang berbisa? Kalau yang berbisa macam-macam efeknya. Ya, jadi ada ular itu yang kadar bisanya berbisa tinggi tapi tidak terlalu fatal. Ada yang berbisa tinggi tapi fatal dan mematikan. Salah satu contohnya ular woleng lah. Ular woleng itu kan berbisa tinggi kan. Kalau misalnya sampai gigit, telat untuk penanganan itu bisa sampai meninggal, itu yang fatal. Kalau misalnya kobra dalam waktu mungkin 12 jam tidak dapat perawatan, ya mungkin bisa meninggal juga, tergantung kondisi tubuh si korban itu tadi. Kalaupun bisa selamat, mungkin ada bekas cacatnya juga, cacat permanen. Seperti kalau misalnya jari yang digigit, nggak bisa digerakkan jarinya. Jadi kencang gini aja, nggak bisa digerakin. Iya. Terus berbeda lagi sama ular yang berbisa menengah. Ular yang berbisa menengah mungkin kalau imunnya bagus digigit paling tidak demam 1 hari sembuh. Nah kalau pas imunnya nggak baik digigit yang berbisa menengah, ya kadang bisa meninggal juga gitu. Beda-beda. Iya beda-beda. Kalau misalnya udah pernah? Ya sering. Berbisa ya? Iya. Bukan karena sombongnya, tapi dilihat dari bekas tangannya ini aja udah kelihatan. Terus yang baru kering juga ini kobra. Oh ya, ini tuh Kobra Jawa ya. Iya. itu giginya ya mas, bekas giginya. Bekas talinya ini ada titiknya. Tuh, ini masih basahnya. Kok bisa kebal? Bukan kebal, tapi udah tahu cara untuk pengobatan pertolongan pertamanya. Mas kalau kita Sebenarnya ini ilmu ini ditujukan untuk yang awam-awam aja ya. Jadi kalau misalnya orang awam digigit ular, saya sarankan yang pertama itu tetap harus ke rumah sakit, jangan langsung hubungi saya. Oh. Itu Soalnya bukan mantel. iya. Selain itu kan saya juga ilmu dokternya kan nggak ada, dan biarkan ke rumah sakit dulu atau ke puskesmas minta untuk tangani secara cepat. Karena orang awam itu kan nggak tahu ular yang berbisa atau yang tidak berbisa. Jadi kalau sudah sampai di rumah sakit, bilang aja habis digigit ular. Kalau bisa menyebutkan ular jenisnya apa yang menggigit itu malah lebih bagus. Nah, untuk mempercepat pertolongan itu tadi. Setelah sampai, segera minta diimpus, terus minta untuk cek darah. Setelah itu baru minta serum yang bisa. Tapi ya kalau semisal ular yang gigit ular woleng atau king cobra mungkin di Pacitan jarang ada sih rumah sakit yang punya serumnya itu. Kalaupun ada juga mahal, jadi kalau ketemu ular lebih hati-hati, lari aja. jangan karena modal berani harus dipegang ya. Bukan dosa, tapi modal berani ya. Tapi juga dulu masih awalnya juga gitu ya kan? Iya, saya sendiri gini, waktu pertama kali digigit kobra itu saya langsung ke rumah sakit. Iya, terus karena di rumah sakit ternyata harga serum itu juga lumayan mahal. Saya belajar lagi tuh, mungkin banyak juga kenal sama senior reptil yang namanya Nas
Heru. Heru Gundul. Aku taunya Panji yang si ular itu loh mas. Mas Heru Gundul itu kan pernah buat apa itu konten tentang penanganan karo gigitan ular pidana ya kan. Nah dari kontennya itu ambil ternyata ramuan-ramuan yang diterangkan di sama Pak Heru itu tersedia di Pacitan. Saya cobalah buat ramuan itu. Ternyata setelah saya tanpa nggak sengaja kegigit ya kan, saya pakai di saya sendiri ternyata cocok. Oh, ada ramuan. Iya, ada ramuan sendiri. Ini pakai kamu loh mas. Nyatanya ini. Gigit. Belum lagi yang di sini. Nah, ini kan ini. Oh ini sampai kolom. Iya. Iya, ini yang kobra cewek ya, bukan king kobra. Ambil terus naik kepalanya naik. Kalau lihat kondisi pas waktu rescue, sebenarnya macam-macam soal cara nangkap ular itu ya. Dilihat dulu, kami nggak orang yang nonton. Kalau kami orang yang nonton pakai alat ini biar nggak ditiru. Tapi misalnya nggak ada yang nonton atau mungkin ada sepi lah, kosong. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke. Kalau banyak lihat di Instagram saya kan kontennya ada yang pakai tas kosong gitu, ular gitu kan, nah itu jangan ditiru. Kayak gitu kan jenengan yang ambil, terus yang konten siapa mas? Videonya Yang punya rumah. Oh. Jadi semuanya itu real, nggak ada settingan, nggak ada settingan. Berarti testimoni semuanya itu. Iya. Ya. Ya. Kayak gitu aja ada yang ngatain itu settingan. Namanya juga di media sosial. Iya. Ada yang suka, ada yang komen negatif. Tapi gimana mas nanggepin komen-komen negatifnya? Kalau orang negatif sih Apa ya dibiarin aja? saya buat apa ya, koreksi aja. Mungkin iya ada dari itu terkait kata saya pas waktu evakuasi ada yang keliru, mungkin ya udah buat koreksi aja gitu. Tapi Ariel sendiri ya mas? Terus sendiri, Pacitan nggak ada selain saya. Ada Mbak Fil ya, kalau kantor kan banyak satu Iya. kantor, kalau saya sendiri. Oh, Iya, dan kalau manggil saya itu nggak ada biayanya, gratis. Mungkin sebagai syarat ya teh hangat lah. biasanya gitu ke orang sini. Tapi ada yang berlebihan juga. Sampai dibawa itu. Kalau bawain itu pas di Galunggo pas kasusnya itu ada macam. Iya, pas ada macam iya di tahunan dulu. Saya kan sebagai relawannya BKSDA juga. Jadi menangani macan, terenggiling, terus lantai yang dilindungi itu. Jadi misal ada binatang yang dilindungi, saya tangani itu nggak saya jual, tapi saya arahkan ke BKSDA untuk dirilis lagi atau ditaruh di penangkaran. Tuh. Iya kan kayak satu hari aja bisa 17. Kiranya Iya. ditaruh di mana? Iya. Ada yang nampung ya mas ya? Ada yang langsung sudah. Selain di perhutani tadi. Iya. BK apa tadi namanya? BKSDA. Iya. Apa namanya mas itu mas? Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Kalau yang serem-serem, ada nggak cerita yang paling serem yang pernah selama 2016 sampai sekarang? Ada. Itu pas pas malam juga. Ini bukan cerita asal-asal ya, tapi ini pengalaman saya sendiri. Sampai orang rumah itu nggak percaya. Jadi pas itu udah lama ya di sawah itu kan ada orang yang lagi bisa ngeri pagi. Terus telepon saya karena di gubuknya itu ada ular di atas gubuk. Nah, maksud saya itu buat evakuasi. Pas sampai di lokasi itu di desa Nanggungan sendiri dekat rumah saya. Sampai di lokasi saya telepon yang punya gubuk, ternyata dia pulang. Takut sama ularnya. Jadi dipanggil yang panggil pulang. Iya, yang panggil pulang. Jadi saya di situ sendiri. Saya ambil ularnya. Pas saya mau pulang, itu di tengah sawah ada yang nongol selain ular. Iya, karena lebih dari jam 12 malam pas sore itu. Ada yang lain yang nongol. Ya, ada sosok yang nampak jelas itu, tapi nggak sampai deket-deket. Terus saya langsung balik pulang. Ularnya saya buang karena sampai kagetnya itu tadi. Yang itu siluman mas. Bukan siluman.
saking kagetnya kotak yang buat tempat ular itu tadi saya buang sama ularnya juga. Terus saya itu padahal berangkat bawa motor pulang lari ambil jalur tengah sampai jatuh ke lubang apa itu padatnya tanaman bawang, jadi ada airnya nyembung ke situ juga. bisa lebih sendirian di tengah sawah yang nelpon ya iya. Terus paginya baru saya ambil kotaknya ular itu. sekalian motornya. Iya, sekalian motor, dan ularnya juga masih ada di dalam kotak. Motornya ya masih mas. Motornya masih. Dan masih banyak lagi lah yang cerita mistis-mistis. Oh, iya masih kopinya diminum dulu. Oke. Sampai dingin karena ceritanya banyak. Banyak. Jadi 30 menit itu kurang nggak kalau cerita soal ular itu? Kok bisa ya? Suka sama ular. Mungkin gini, kalau perlu diketahui ya, di Pacitan itu ada komunitas untuk pecinta reptil, namanya Pelita. Tapi saya nggak gabung di dalamnya itu. Ada beberapa orang lah yang di dalamnya. Tetangga saya sendiri juga ada yang pelihara ular di rumahnya. Jadi kalau ada ular itu bukan karena ada saya, tapi juga karena ada pecintanya gitu. Ada yang penghobi selain saya gitu. Ada. Dan masih banyak lagi sebenarnya di luar Pacitan, mungkin di Kecamatan Tunagung atau di kecamatan lain itu ada juga yang sebenarnya jadi penolong ular itu sendiri. Maksudnya? Ini ada orang selain saya yang jago nangkep ular. Salah satunya mungkin di Sanggahan Tunagung itu ada Pak Sukarni, yang di Nawangan ada Mas Adi, yang di Asusari itu ada Mas Farel. Nah, dan di Tenorrejo sebenarnya ada, cuma saya kurang terlalu dekat sama orang ini. Itu juga nangkep ular. Terus disimpan, dikoleksi ya itu? Ya dikoleksi, dipakai sendiri. Ada juga yang dijual karena dia emang pengepul sih. Ngomong-ngomong, karena pecinta ular, pernah nggak sih makan ular aja? Kan ada kan ular yang katanya bisa dikonsumsi. Kalau saya sendiri, terus terang saya nggak pernah makan daging ular. Minum darahnya juga nggak pernah. Katanya bikin kuat. Makanya itu saya nggak bisa bilang itu bikin kuat atau enggak. Tapi karena saya sendiri tidak pernah makan atau mengkonsumsi, jadi saya nggak bisa ngasih keterangan itu. Tapi saya menyarankan bagi yang suka makan daging ular atau daging biawak jangan terlalu sering, karena ular dan biawak banyak cacing pipanya. Itu. Oke, baru tahu juga. Ternyata. Iya. Kalau ngomong-ngomong ular ya, udah dari 2016 sendiriin Animal Rescue Indonesia, terus udah dari SD juga berkecimpung dengan ular-ularan. Pernah nggak sih punya pikiran atau kalau mungkin bisa berandai-andai, boleh bermimpi gitu, pengen nyiptain apa mas kira-kira? Nah, kalau angan-angan saya sendiri sih, karena di Pacitan mungkin ini belum ada. Kalaupun ada mungkin jadi orang satu-satunya ya. Saya pengen buat itu mini zoo khusus reptil. Iya. Jadi isinya nggak hanya ular, tapi ada seperti kadal atau kura-kura dan ada yang lain. Pengen seperti itu. Kalau ada lahan atau mungkin yang mau memfasilitasi. Soalnya di rumahnya mas Bro juga banyak ya reptilnya. Lebih banyak reptilnya daripada orang yang nungguin rumah. Yang lebih berapa rumah? Pada rumah Pada orang reptilnya tapi reptilnya banyak. Ada burung hantu juga, ada musangnya juga, ada yang ada kelinci, ada iguana. Banyaknya. Itu mas makannya gimana? Ya dikasih makan, dikasih tempatnya di tempatnya masing-masing, ngasih makan. Gak disuapin. Iya maksudnya ini kan untuk apa? Mungkin asalnya makan itu dari mana gitu kan? Kan saya nggak hanya memelihara ular yang saya tangkap itu, saya juga budidaya. Jadi ular yang saya budidaya seperti ular sanca yang khusus untuk hias atau untuk penghobi itu saya jual belikan. Gitu. Jadi hasil untuk dari jual beli si ular itu tadi untuk nguper berpakan itu tadi. Lagian ular sudah nggak banyak makanya. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Benar-benar.
Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 2 2 bulan sekali. Iya. Terus kalau nggak makan gimana? Ya kan di kandang. Nggak ngapa-ngapain. Nggak makan. Nggak makan, cuma minum. Kecuali kalau dia lihat. Kalau dia lihat, mungkin 1 minggu habis makan, dia jalan ketemu makannya lagi, ya makan. Gitu. Oh, nggak yang 3 kali sehari kayak manusia. Iya. Yang tiap hari makan itu, yang di rumah cuma ada kelinci, musang, sama burung hantu, sama kucing-kucing juga. Oke, banyak banget fakta barunya episode kali ini. Makasih buat Mas Nugroho ya, udah berkesempatan, udah mau hadir di podcast 10 cerita banyak pengalamannya mulai dari SD ya. Udah lama banget itu, mulai dari SD. Gimana awalnya takut sama ular, sekarang malah kegiatan sehari-harinya bersama ular. Pawang ular. Oke, terima kasih Mas Nugroho ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Dan mungkin dari episode hari ini, kalau ada salah kata, salah ucap, atau mungkin ada materi saya yang keliru, yang tolong untuk masukannya dibenarkan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.